salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara-saudari semuanya, kita bisa melanjutkan ya materi kita terkait penulisan karya tulis ilmiah. Nah, baik, sebelum kita lanjut, nah insya Allah kita akan bahas sekarang itu bagaimana cara menyusun atau mendesain sebuah presentasi. Karena ini materi kita yang terakhir ya, kita akan coba review sedikit kembali sebuah karya tulis ilmiah itu apa saja unsur-unsurnya. Jadi setelah kita selesaikan karya ilmiah sesuai dengan unsur-unsur yang telah diminta, nanti baru teman-teman susun presentasinya begitu. Nah, kita coba cek ini makalah yang sudah di-share ya kemarin, makalah ya, template karya tulis ilmiah yang telah kami share. Kemudian pertama itu ada apa? Ya, pertama itu ada covernya. Nah, covernya teman-teman bisa tulis seperti ini ya. Ada judul, ada tulisan makalahnya, kemudian tujuan ya. Tujuan penulisan makalah, kemudian ada logo kampus kita. Sini ada identitas penulis, kemudian dosen pengampu, dan identitas kampus ya, mulai dari prodi, fakultas, dan Institut Darul Quran Payakumbuh. Nah, ini unsur yang ada di dalam cover, dan ini semua coba teman-teman cek kembali apakah sudah sesuai dengan yang kita minta. Kemudian berikutnya kita langsung ke judul. Nah, terkait judul ini seperti ini ya, analisis materi iman, Islam, dan ihsan dalam pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Sanawiyah. Nah, judul ini ditulis dengan huruf kapital semuanya. Dan ingat, judul ini nanti bisa berkembang sesuai dengan tulisan teman-teman. Maka yang dipilih pertama itu adalah topik ya, topik penulisan. Nah, kemudian ada ini identitas penulis ya, dan selanjutnya ada abstrak. Nah, apa saja yang ada di dalam abstrak ini kemarin kita juga sudah jelaskan ya, kita hanya sedikit ulas ya sebagai pengingat ya. Yang pertama itu ada apa? Ini ada kalimat pembuka ya, kalimat pembuka, dan ini diharapkan memang menarik bagi pembaca ya, sehingga nanti melanjutkan untuk membaca tulisan kita. Jadi ini dibikin semenarik mungkin. Kemudian apalagi setelah kalimat pembukanya ada yang namanya tujuan. Di sini ada kata-kata tujuan. Maka dalam penelitian ini penulis ingin ya. Jadi tujuan ini apa sih yang ingin kita capai dalam tulisan ini. Kemudian setelah itu metode penelitian kita. Di sini kita menggunakan metode kualitatif dan pendekatan konten analisis. Nah, kemarin kita juga sudah jelaskan sedikit ya terkait metode penelitian ini. Cenderung kalau kita secara penyajian data itu, metode itu ada dua, ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif ini dimana data itu disajikan secara numerik atau angka. Sementara kalau kualitatif, penelitian kita disajikan, ya, data penelitian kita disajikan secara narasi atau kata-kata. Nah, kemudian setelah metode ini, apa yang kita temukan? Ya? Apa yang kita temukan? Nah, ternyata di sini ada 3 temuan ya, di mana subtema kita di materi ini ada 3. Pertama konsep dasar akidah Islam, kemudian konsep dasar iman, Islam, dan ihsan. Terakhir ada hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, ini adalah temuan dari
makalah atau penelitian yang kita tulis. Nah, kemudian ada implikasi. Nah, implikasi ini berupa dampak dari penelitian kita, sehingga penelitian kita ini memang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, oke. Ini termasuk ke dalam abstrak. Nah, selanjutnya kita geser segini, kita ada yang namanya eh, kata kunci. Nah, kata kunci ini apa? Kata kunci ini kata-kata atau keyword yang menampakkan novelty penelitian. Artinya novelty penelitian ini, tulisan kita ini udah kebaharuannya sehingga nampak di sini. Di sini kita coba ambil kata kuncinya akidah Islam, materi akidah akhlak, dan pembelajaran terintegrasi. Ya. Sehingga kalau pembelajaran terintegrasi ini sekarang masih uh, sangat relevan ya dan masih sangat baru kajiannya. Makanya kita lihat seperti itu. Nah, lanjut ke poin pendahuluan. Nah, di poin pendahuluan apa saja yang harus kita masukkan? Nah, di sini membuat latar belakang. Nah, latar belakang ini didasari oleh beberapa dasar. Ada yang namanya dasar filosofis, ada yang namanya dasar empiris, ada historis, kemudian ada yuridis. Nah, ini yang melatar belakangi penulisan kita sampaikan dasar-dasar itu. Ada juga dasar teoritis. Kemudian rasional atau urgensi penelitian. Nah, rasional atau urgensi penelitian yang tentunya dibahas secara ilmiah sehingga kita lihat penelitian ini memang baru ya, penelitian ini memang eh, menarik untuk kita bahas seperti itu. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya itu perlu diungkap pada bagian ini adalah sejauh mana kajian yang ditulis dapat memperkuat teori yang sudah serta memberikan sumbangsi terhadap keilmuan yang sedang dibahas dalam konteks kekinian dan masa yang akan datang. Artinya di sini kita sampaikan, oh ini loh dampak dari tulisan kita ini loh manfaatnya. Nah, seperti itu. Oke, sehingga nanti menarik untuk kita lanjutkan ke depannya. Nah, kemudian ada yang namanya metode. Tadi kita sudah jelaskan secara singkat di abstrak. Nah, di dalam metode ini yang perlu kita sampaikan apa sih metode yang digunakan, kemudian bagaimana sumbernya, penelitian kita, kemudian bagaimana kita menganalisanya. Begitu. Nanti itu yang perlu dijelaskan di metode. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan tentu kita riset dulu. Nah, kalau di sini kita hasilnya seperti ini. Kita cantumkan di dalam tabel berikut. Ya, hasilnya. Ternyata di buku ajar itu ada beberapa fase ya yang harus ditempuh. Nah, ada 4 fase. Yang pertama mulai dari mengamati, berdiskusi, pengembangan wawasan, dan refleksi. Nah, ini disebut juga dengan langkah-langkah saintifik. Nah, ini juga menjadi catatan buat teman-teman untuk hasil ini. Boleh teman-teman sampaikan dalam bentuk tabel seperti ini, gambar ataupun bagan, sehingga terlihat lebih informatif. Nah, kemudian yang perlu kita yang perlu kita sampaikan di pembahasan nanti materinya tadi kan kita sudah sampaikan bahwa ada 3 ya, ada 3 subtema yang kita temukan. Nah, di sini dibahas. Nah, pertama konsep dasar akidah Islam, silahkan dibahas. Kemudian ada konsep dasar iman dan ihsan. Nah, kemudian nanti bagaimana hubungannya. Nah, pada hubungan ini kita juga sajikan gambar ini untuk lagi-lagi agar dia terlihat informatif ya. Sehingga nanti mudah kita
wah ternyata hubungan iman, Islam, dan ihsan itu bisa dianalogikan dalam sebuah bangunan, di mana iman itu sebagai dasarnya, Islam itu sebagai ruangannya, dan ihsan ini adalah atapnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah pembahasan ada yang namanya kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini ada beberapa yang kita perlu sampaikan ya. Ini berapa ininya temuannya itu juga yang kita sampaikan. Nah, temuan pertama apa? Ini materi terkait iman ini terletak pada tema pertama yaitu akidah Islam. Nah, ini temuan pertama kita sampaikan. Kemudian pertemuan kedua kita apa? Materi disajikan dengan pendekatan saintifik. Nah, kemudian apa lagi? Materi terkait iman ini ada 3 subtema yaitu dasar akidah, dasar iman, kemudian hubungan antara iman Islam dan Islam. Jadi seperti itu. Jadi 3 yang kita temukan, berarti kita sampaikan juga di kesimpulan. Seperti itu. Nanti daftar bacaan. Nah, daftar bacaan seperti yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa daftar bacaan kita itu menggunakan aplikasi Mendeley, dan sebelumnya kita juga sudah bikinkan video pembelajaran terkait Mendeley ini. Teman-teman bisa cross check lagi eh, terkait ini. Nah, berapa kutipannya? Yang setidaknya kita kutipannya ada 15 kutipan dengan menggunakan Papa Style. Apa itu Papa Style ini? Nah, ini kita coba cek ini. Oke, nah ini American Psychological Association 7th Edition. Nah ini, yang ini nanti gayanya. Oke, mungkin itu kita ulas sedikit ya terkait unsur-unsur karya tulis ilmiah. Nanti sebelum teman-teman susun presentasinya, mesti dikuatkan lagi karya tulis ilmiahnya itu mesti mencakup ya unsur-unsur yang telah kita sampaikan. Nah, lalu bagaimana cara mempresentasikan? Di sini kita atau cara menyusun sebuah presentasi. Nah, sini kita ada sebuah presentasi. Kita sebentar ya. Kita buka dulu. Sini enggak nak? Oke, kita coba cek di sini dulu ya. Nah, ya. Ini teman-teman. Ini kebetulan tugas kami juga di program doktoral ya. Oke, nah seperti ini. Pertama, dalam menyusun presentasi itu kita buat sebuah halaman pembukanya, apa covernya bisa kita bilang ya. Nah, di sini apa saja? Nah, bisa kita teman-teman sampaikan ada logo kampus kita, ya. Kemudian ada judul, ya. Kemudian ada nama, ada NIM. Nah, ini yang mesti ada. Nah, di sini kita sebagai pemanis boleh juga ditambah gambar-gambar yang mendukung ya. Kalau sini kita gambar kampus. Nah, selanjutnya seperti ini. Selanjutnya yang perlu kita sampaikan adalah latar belakang. Nah, di sini kan ada latar belakang tulisan kita. Nah, pertama yang latar belakangnya itu adalah tantangan pendidikan abad ke-21. Ini dari tulisannya. Kita next lagi ini. Kenapa tidak bisa ini? Oh, bentar. Nah ini ada terjadinya kesenjangan. Kita geser ke sini lagi. Kesenjangan dalam pendidikan nasional dan PRI. Nah, sini kita sampaikan. Ini baru masih ke latar belakang ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada urgensi redesign kurikulum. Ini kita juga sampaikan di latar belakang. Kemudian bagaimana metodologi penelitiannya. Itu ya. Jenisnya, bagaimana sumber datanya, bagaimana analisa datanya. Ini harus ada. Kemudian
baru nanti kita sampaikan hasil atau pembahasannya. Nah, di sini pertama kita bahas ya kerangka dasar seperti itu. Kemudian ruang lingkup. Nah, nah ini kalau butuh bagan seperti ini. Integrasi. Nah, ini adalah materi-materi kita atau pembahasan kita. Nah, terakhir ditutup dengan seperti ini boleh ya. Kan mari diskusi atau terima kasih. Mungkin seperti itu ya kalau kita dalam menulis karya tulis ilmiah, kemudian juga menyusun presentasi. Nah, ini kita buat manual melalui PowerPoint. Nah, sebenarnya ada ini caranya kita juga cara yang lebih praktis ya buat teman-teman. Kita share ya. Kita gunakan yang namanya teknologi AI ya. Karena mau tidak mau ya, yang namanya AI ini memang kita harus gunakan juga. Kalau enggak kita akan tertinggal teman-teman. Jadi jangan antipati terhadap itu. Namun yang perlu jadi catatan kita ketika kita menggunakan AI, kita mesti bertanggung jawab dengan itu. Artinya, dalam penggunaannya itu kita mesti cek dan cross check lagi. Nah, ini mungkin salah satu saja kita contohkan penggunaannya. Di sini kita coba gunakan eh, apa ya? Gamma aja ya, Gamma. Coba bentar kita coba sini. Coba Gamma AI. Jadi teman-teman boleh ambil Gamma AI di sini, Gamma AI. Lalu ini apa verifikasi sepertinya. Nah, ini ya seperti ini tampilan awalnya. Silahkan login. Kalau atau lanjutkan dengan Google saja. Oke, kita sudah login. Kita gunakan Google saja. Nah, ini ada beberapa fitur ya. Boleh gunakan untuk boleh student. Centang saja semuanya teman-teman. Nah, ini ada beberapa fitur, ada di generate langsung. Nah, ini kalau di sini dibilangnya recommended ya, tetapi kalau kita tidak rekomendasikan kalau untuk mengenerate langsung. Artinya kalau seperti ini memang hasilnya itu tidak sesuai nanti dengan tulisan yang kita tulis. Maka yang kita gunakan boleh ini import file or URL. Nah, ini. Oke, seperti ini. Kita coba. Nah, kita gunakan upload file saja. Oke. Nah, silakan teman-teman gunakan tulisannya ya. Nah, tulisannya. Nah, jadi kita coba ini pertumbuhan sorau di Minangkabau. Ini tulisan kita. Kita open kan. Kita upload dulu filenya. Sebenarnya ini tidak perlu kita tutorial kan. Kita yakin ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha ini sudah bisa melakukannya ya, karena sudah banyak tutorial-tutorial lainnya. Cuman di sini kita yang perlu kita ingatkan ketika menggunakan AI itu kita mesti bertanggung jawab tadi. Sehingga kalau kita bertanggung jawab, kita baca ulang dulu hasilnya apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak.
Kita continue, lanjutkan saja. Nah, di sini kita tambahkan instruksi di sini. Bangun, desainkan presentasi berdasarkan dokumen ini memuat poin-poin berikut. 1. Latar belakang. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Oke. Gunakan visual Minangkabau. Nah, itu karena kita membahas terkait Minangkabau. Nah, di sini kita bisa juga tambahkan ya. Dan slide-nya rasio 16:9. Ini perlu kita sampaikan 16:9. Nah, ini kita juga boleh, ini kita atur. Ini saja. Ini yang suka-suka teman-teman ya. Nah, kalau kita lebih suka yang ini, coba kita generate dulu. Seperti apa hasilnya. Nah, ini sangat ini ya teman-teman, sangat cepat juga dan kita coba bisa, dan ini sesuai dengan makalah kita. Kalau kita generate langsung tadi sesuai prompt kan ini tentang ini itu tidak show me. Tapi kayaknya kekurangannya tidak ini ya, rasionya tidak sama. Kita coba ini kan lagi. Rasio slide-nya 16:9. Karena ini agar full nanti ketika kita tampilkan di PPT.
Coba kita lanjutkan dulu. Lanjutkan. Oh, tidak mau dia, guys. Jadi sepertinya tidak mau, teman-teman, tapi ini sudah sepertinya ya. Coba kita download dulu. Nah, teman-teman, downloadnya itu di bagian ekspor ke PowerPoint saja, agar nanti bisa kita edit kembali begitu. Nah, ya sudah download. Kita tunggu sebentar, teman-teman. Oke, kita coba buka. 2 kali pula terdownloadnya, tidak masalah. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ada gamma-gammanya. Ini kita bisa tutup ya dengan menggunakan ini shape yang ini. Jadi agar presentasi kita itu lebih bagus kelihatannya. Hmm, seperti itu. Nah, kan lebih bagus. Kita coba cek dulu ya. Nah, ini sudah. Nah, nanti teman-teman silahkan tambahkan nanti ke logo kampus atau nama seperti itu ya di sini. Kemudian ini latar belakang. Nah, latar belakangnya udah pas belum dengan tulisan. Kalau misalnya ada yang mau direvisi, revisi lagi. Kita baca lagi setelah ini hadir. Oke. Nah, sepertinya ini sudah cukup bagus, teman-teman. Nah, ini mungkin ada yang perlu perbaiki lagi gitu kan. Nah, seperti ini kalau misalnya ada icon ini salib ya. Nah, mungkin eh, boleh kita eh, edit juga gitu agar tidak agar tidak kontroversial ya karena kita di lingkungan PAI. Nah, begitu terusnya. Nah, selesai. Artinya teman-teman baca lagi, ini memang mesti diperbaiki, tapi draftnya sudah ada. Nah, teman-teman perbaiki lagi, baca lagi. Nah, dan kalau untuk isinya rasanya sudah pas dengan tulisan yang kita buat. Nah, mungkin itu teman-teman untuk materi kita hari ini. Silahkan dipelajari dan langsung dipraktekkan ya bagaimana membuat sebuah presentasi tersebut ya. Intinya dalam sebuah presentasi itu yang perlu kita kemukakan latar belakang kita, novelty,
metode, dan hasil. Nah, serta nanti apa yang bisa kita simpulkan dari penulisan kita. Nah, insya Allah kalau ini sudah selesai, nanti UASnya seperti janji kita dan kontrak perkuliahan ya kita akan presentasikan. Nah, mungkin itu, dan jika ada yang perlu didiskusikan bisa kita diskusikan via Classroom. Ya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.